DPR RI apresiasi kesuksesan pembayaran emisi karbon dari Norwegia yang nilainya mencapai 800 miliar rupiah. Namun tetap menghimbau agar pemerintah meneliti lebih lanjut manfaat perdagangan karbon bagi Indonesia. Komisi 4 DPR RI mendorong program pemerintah yang bertujuan meningkatkan produksi tanaman pangan agar dapat meningkatkan kesejahteraan para petani serta memenuhi kebutuhan pangan nasional. DPR meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusra Hayanti dan rekan saya Bedi Nugroho. Ya, pada pagi hari ini juga banyak sekali yang sedang membicarakan masalah beberapa kantor di DKI Jakarta ini sempat ditutup untuk sementara apabila ada beberapa karyawan yang memang hasil rapid testnya ini menunjukkan positif. Jadi kalaupun misalnya memang untuk masalah kantor dinonaktifkan terlebih dahulu sekitar 3-7 hari, ini merupakan salah satu peraturan yang memang harus diberlakukan kalaupun misalnya hasil rapid test menyatakan ada yang terpapar virus COVID-19. Ya, banyak yang mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya perlu memperlakukan PSBB lebih luas lagi ya, seperti di awal-awal kemarin, karena jumlah untuk yang terpapar virus corona ini semakin tinggi jumlahnya. Ini juga mengkhawatirkan kita semua ya. Ya, kalaupun misalnya secara skala besar, perhitungan sampai saat ini sudah menembus angka 100.000 penderita yang terpapar dari virus corona tersebut. Jangan sampai ini memang setiap harinya pertambahan ini makin banyak, dan memang walaupun tingkat kesembuhan juga semakin banyak, tapi bukan berarti bahwa kita membiarkan pada saat tingkat penularan ini terus bertambah. Ya, kalau kita lihat dari tingkat kesembuhannya sih di angka 58.000 memang ya, hampir separuh lebih, tapi bukan berarti kita merasa bangga dengan kondisi atau data-data yang diberikan oleh pemerintah, tapi justru kita melihat dari sisi positifnya, jumlahnya semakin tinggi ini membuat kita semakin waspada. Ini penting sekali ya. Dan selalu menjalankan protokol kesehatan yang ada. Ini selalu kita lakukan sehari-hari dimanapun juga kita berada. Ini penting juga dong. Betul. Dan mengawali pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan DPR RI soroti manfaat perdagangan karbon. DPR RI apresiasi kesuksesan pembayaran emisi karbon dari Norwegia yang nilainya mencapai 800 miliar rupiah. Namun tetap menghimbau agar pemerintah meneliti lebih lanjut manfaat perdagangan karbon bagi Indonesia. Berikut berita selengkapnya. DPR RI apresiasi kesuksesan pembayaran emisi karbon dari Norwegia yang nilainya mencapai 800 miliar rupiah. Namun tetap menghimbau agar pemerintah meneliti lebih lanjut manfaat perdagangan karbon bagi Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Lulu Nurhamidah mengapresiasi kesuksesan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang berhasil menekan emisi gas rumah kaca sehingga mampu memperoleh manfaat dari perdagangan karbon dengan Norwegia. Indonesia punya posisi tawar terhadap negara maju lainnya sebagai salah satu negara yang masih memiliki hutan luas. Tidak bisa tercapai kalau tidak ada dukungan dari masyarakat di sekitar hutan atau yang ada di hutan. Nah, saya kira manfaat ini nantinya selain untuk menjaga pemulihan, kemudian rehabilitasi hutan-hutan kita, termasuk juga menurut saya sih penting untuk bisa memberdayakan secara ekonomik masyarakat di sekitar hutan, sehingga mereka bisa punya tanggung jawab, berusaha punya panggilan untuk bisa menjaga hutan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Bagus Adi Mahendra mendorong pemerintah segera bekerja sama dengan DPR RI mempersiapkan terkait pengaturan dan penelitian seputar perdagangan karbon lebih lanjut, agar manfaat perdagangan karbon benar-benar efektif dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Makanya saya minta pemerintah meneliti sejauh mana berdampak baiknya kepada bangsa ini. Kalau baik ya silahkan, nah, kalau lebih banyak yang jeleknya jangan. Makanya saya menekankan di bidang apapun, kita harus mengedepankan research and development. Ya, di penelitian dan pengembangan ini harus kita lakukan, termasuk di karbon ini.
Mustaqim dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Perdagangan karbon merupakan salah satu upaya untuk menekan emisi gas rumah kaca atau GRK melalui skema penyaluran dana dari negara penghasil emisi karbon kepada negara yang mampu menyerap emisi karbon secara alami. Anggota Komisi 4 DPR RI Luluk Nur Hamidah mengapresiasi kesuksesan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang berhasil menekan emisi gas rumah kaca sehingga mampu memperoleh manfaat dari perdagangan karbon dengan Norwegia. Nah, ini juga merupakan salah satu tindakan positif ya dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setidaknya memang Indonesia sudah mampu untuk menekan emisi akibat efek rumah kaca. Walaupun misalnya mungkin juga di satu sisi juga bahwa di Indonesia ini hampir setiap tahunnya selain efek rumah kaca, begitupun juga dengan kebakaran hutan yang terjadi secara rutin. Ya, artinya kalau kita bicara masalah prestasi pemerintah ini cukup membanggakan ya. Kita secara umum bisa menurunkan tingkat karbon atau emisi yang ada di udara ini di negara Indonesia ini bagus sekali. Mudah-mudahan ini Bu Siti Nurbaya ya bisa terus menekan jumlah emisi yang ada di Indonesia ya. Yang jelas programnya jangan sampai terputus, itu aja. Ya. Kemudian di berita kedua terkait dengan Komisi 4 dukung pemerintah pacu peningkatan produksi pangan. Komisi 4 DPR RI mendorong program pemerintah yang bertujuan meningkatkan produksi tanaman pangan agar dapat meningkatkan kesejahteraan para petani serta memenuhi kebutuhan pangan nasional. Berikut berita selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong program pemerintah yang bertujuan meningkatkan produksi tanaman pangan agar dapat meningkatkan kesejahteraan para petani serta memenuhi kebutuhan pangan nasional. Ditemui usai panen raya jagung di Desa Marga Catur, Kalianda, Lampung Tengah, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menyayangkan meski saat panen raya, para petani menjual jagung dengan harga yang kurang menguntungkan, sehingga tidak menjamin peningkatan kesejahteraan mereka. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI tidak hanya mendorong pemerintah menyalurkan bantuan bibit unggul, namun juga bantuan mesin pengering jagung agar petani dapat menjual jagung dengan harga yang lebih tinggi. Kami Komisi 4 mengambil terobosan walaupun tidak populer, kami menyetop bibit benih yang HU3. Karena semua anggota Dewan menerima pengaduan dari masyarakatnya, yaitu tadi bibit yang kurang baik. Anggota Komisi 4 DPR RI Muslim menyampaikan, para petani mengeluhkan harga jagung yang rendah dan kualitas jagung yang buruk akibat serangan hama. Untuk itu, Muslim mendorong pemerintah menyalurkan pestisida dan pupuk serta mengontrol harga. Muslim juga mendorong pemerintah mencari investor untuk mengembangkan produk berbahan dasar jagung. Banyak sekali keluhan daripada petani, termasuk masalah harga jual, kemudian bibit, kemudian persoalan hama ya. Ini tentu menjadi catatan buat kita, bahkan mereka lebih senang kami kalau dikasih bibit, tapi kami disubsidi harga. Tentu dalam hal ini menjadi perhatian buat kita bahwa ternyata petani jagung ini belum sejahtera. Dari Provinsi Lampung, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Ditemui usai panen raya jagung di Desa Marga Catur, Kalianda, Lampung Tengah, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menyayangkan meski saat ini panen raya, para petani menjual jagung dengan harga yang kurang menguntungkan, sehingga tidak menjamin peningkatan kesejahteraan mereka. Untuk itu Komisi 4 tidak hanya mendorong pemerintah menyalurkan bantuan bibit unggul, namun juga bantuan mesin pengering jagung agar para petani dapat menjual jagung dengan harga yang lebih tinggi. Ya, kalaupun misalnya memang untuk saat ini pemerintah juga sedang menggalakkan untuk pemenuhan yang namanya kebutuhan pangan nasional. Begitupun juga bagaimana dengan bentuk banyak varietas dari tanaman pangan yang memang harus sampai saat ini juga munculkan beberapa teknologi-teknologi baru. Setidaknya memang sebenarnya Indonesia kalau misalnya secara pribadi saya sih yakin ya untuk misalnya kebutuhan pangan nasional ini kita itu sudah mampu kok untuk mensejahterakan para petani. Cuma memang beberapa programnya ini yang harus tepat sasaran. Apakah memang para petani ini sudah mendapatkan program-program yang dibuat oleh pemerintah atau bahkan jangan-jangan belum tahu dengan program yang sudah ada. Secara nasional mungkin programnya bagus ya, kita lihat ya, ada asuransi petani, ada pinjaman kepada para petani. Betul. Ini cukup menarik juga untuk bisa dilihat bahwa petani punya harapan besar
kalau negara ini menginginkan untuk menjadi swasembada pangan? Kayaknya memang sebenarnya sudah bisa ya untuk masalah tahun 2045 kan targetnya, bahwa kalau misalnya memang Indonesia bisa jadi lumbung pangan dunia bahkan. Tapi kalaupun misalnya subsidi juga sudah diberikan oleh pemerintah, tapi sebenarnya kalau misalnya petaninya belum dapat maksimal, nah ini harus digali lagi. Sasaran dari kalau bilang ya, harus ada juga dilakukan evaluasi terus dong. Ya, di berita ketiga, DPR RI meminta BPJPH Kemenak bekerja sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. DPR RI meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berikut berita selengkapnya. DPR meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ditemui saat menggelar rapat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan, peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Indonesia belum terlihat sesuai Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan jangan hanya sekedar mengeluarkan sertifikat halal. Menurutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Yang terpenting adalah bagaimana badan ini mampu memiliki auditor yang betul-betul mengklarifikasi atau mengidentifikasi produk-produk halal. Jadi tidak sekedar dalam tanda kutip jualan sertifikat, tapi lebih dari itu memberikan rasa aman kepada masyarakat Muslim dan memberikan kesadaran dan pencerahan tentang pentingnya produk-produk halal. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, Endang Maria Astuti mengatakan, masih banyak masyarakat belum mengetahui fungsi kerja BPJPH yang bertugas menggantikan Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan jaminan produk halal di Indonesia. Kita sih berharap produk halal ini disosialisasikan, diedukasi kepada masyarakat hingga khususnya pada UMKM ya, UMKM kecil, sehingga masyarakat itu terbina dengan baik dan ketika mereka makan makanan yang mereka makan, mereka tidak perlu was-was. Habibi dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Ditemui saat menggelar rapat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama di Gedung DPR RI, anggota Komisi 8 Maman Imanul Haq mengatakan bahwa peran BPJPH di Indonesia belum terlihat sesuai dengan jaminan atau Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang tidak sekedar mengeluarkan sertifikat halal di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Menurutnya, BPJPH menegaskan atau bertugas memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Ya, nanti kalau misalnya memang untuk masalah tugas dan fungsi dari BPJH ini juga memang belum terlalu terlihat ya, karena kalau misalnya untuk masalah jaminan produk halal ini lebih banyak misalnya ada misalnya stempel MUI atau misalnya ada beberapa juga stempel-stempel produk halal yang memang seharusnya ini semuanya harusnya di bawah BPJH untuk bisa melegalkan beberapa produk-produk yang memang dinyatakan halal. Artinya setelah undang-undang ini sudah diterbitkan atau disahkan DPR RI bersama pemerintah kan harusnya bisa berjalan dengan baik, walaupun misalnya secara teknis mungkin biasanya kalau kita bicara halal atau tidaknya ini kan ada stempel halal dari MUI ya. Itu dia. Tapi harusnya kalau misalnya memang sudah ada BPJH kan harusnya juga stempel dari BPJH juga bisa salah satu legalitas lah atau misalnya bentuk legitimasi yang bisa dicantumkan di beberapa produk yang memang akan dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat secara luas. Dan pemirsa, 3 informasi memang mengawali Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini. Setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu karena kami sudah siap dengan beberapa surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika
Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Pada pagi hari ini pemirsa tentunya sudah ada beberapa surat kabar yang kami ambil dan kami akan hadirkan ke hadapan Anda. Tapi apa saja yang akan menjadikan headline dari surat kabar pada pagi hari ini, diantaranya juga salah satunya adalah lusa kita akan Idul Adha. Lebaran lagi ya. Tapi lebaran lagi, apakah juga bisa melakukan sholat Idul Adha ini di masjid? Beberapa pihak juga masih meragukan dikarenakan masih termasuk bahwa ini agak sulit untuk menjaga jarak. Dan memang di beberapa kota di daerah Indonesia masih tergolong dengan jumlah penularan yang begitu tinggi. Tentu saja kami akan menghadirkannya, kami masuk dalam headline surat kabar. Di Harian Kompas pada pagi hari ini mengangkat Idul Adha dengan protokol kesehatan. Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia menghimbau masyarakat agar merayakan Idul Adha 1441 Hijriah pada Jumat 31 Juli 2020 dengan protokol kesehatan. Langkah itu dimaksudkan untuk menekan potensi penularan COVID-19 terutama saat pelaksanaan sholat berjamaah serta pemotongan dan pembagian hewan kurban. Direktur Jenderal Bina Kemasyarakatan Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin mengungkapkan bahwa panduan sholat dan pemotongan hewan kurban telah disosialisasikan melalui struktur organisasi Kemenak hingga tingkat bawah dan gugus tugas penanganan COVID-19 setiap daerah. Nah, kalaupun misalnya memang harus dengan protokol kesehatan yang ada, mungkin saja misalnya untuk masalah pelaksanaan sholat Idul Adha ini juga bisa diberlakukan untuk misalnya menjaga jarak. Kalau misalkan kita sudah lihat kan pastinya di masjid-masjid ini sudah diberikan tanda silang yang merupakan salah satu tanda jangan sampai ataupun misalnya saf-saf yang sudah dibuat dan itu harus diikuti peraturannya. Tapi pada saat memang nantinya pada saat pemotongan ataupun pembagian hewan kurban ini yang menjadi kendala, apakah juga nantinya juga yang mendapatkan kupon untuk mengambil hasil pemotongan hewan kurban tersebut ini jangan berdekatan, haruskah juga antrinya juga harus dibikin jarak atau bagaimana? Sesuai misalnya juga kita mau pilkada kan semuanya sudah ada tuh sosialisasinya pada saat mengantri harus ada jarak juga. Ya, jadi artinya agak berbeda pada saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri ya di hari Lebaran kemarin. Kalau kemarin di hari Idul Fitri kan memang kita ada larangan untuk tidak melakukan sholat atau dihimbau untuk tidak sholat, tapi untuk kali ini diperbolehkan dengan syarat mematuhi protokol ataupun melihat bagaimana daerah ini memang terdampak atau zona hijau atau kuning dan merah ini perlu sekali. Tapi hati-hati juga pada saat misalnya kuota di masjidnya nggak cukup, biasanya kan diisinya kan ke bagian depan masjid ataupun mungkin saja ada yang sampai jalanan. Nah, ini kan nggak ada patokan-patokan jarak. Ini harus diantisipasi. Kalau di dalam masjid pakai jarak, jangan-jangan nanti di depannya nggak ada jarak. Ya, nggak ada ya. Kemudian di Harian Tempo pada pagi hari ini, BUMN siapkan program tambahan untuk pulihkan ekonomi. Kementerian BUMN menambah program bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Wakil Menteri BUMN Kartika mengatakan bahwa tengah mempertimbangkan kondisi keuangan sebelum menugaskan BUMN untuk memberikan bantuan sosial. Kartika menyatakan bahwa salah satu bantuan berupa jaminan kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. PT Jamkrindo bersama PT Askrindo mulai bulan ini memperluas jaminan kredit kepada bank yang menyalurkan kredit modal kerja kepada UMKM. Direktur Jamkrindo, Randi, menyatakan bahwa jaminan akan diberikan untuk kredit modal kerja dengan platform hingga 10 miliar serta tenor pinjaman hingga 3 tahun. Ia berharap bahwa jaminan kredit ini dapat membantu UMKM melanjutkan
kegiatan usahanya. Ya, BUMN siapkan program lagi tambahan untuk pulihkan ekonomi. Banyak sekali mungkin program-program baru yang akan dibuat oleh pemerintah dalam hal ini BUMN untuk memulihkan ekonomi, perekonomian Indonesia. Tapi juga jangan sampai nantinya juga bisa merugi lagi ataupun juga harus dipertimbangkan. Nah, ini akan dipergunakan kepada sektor yang mana terlebih dahulu. Dan kalaupun misalnya nantinya juga ininya berhasil, nah harusnya juga bisa menambah pertumbuhan ekonomi yang jangan sampai minus dengan kondisi saat ini. Tapi kalau kita lihat memang stimulus yang diberikan pemerintah terhadap UMKM atau menggerakkan roda ekonomi ini cukup jor-joran ya. Betul. Artinya selain juga harus bisa mengedepankan atau memberikan stimulus yang lebih besar lagi kepada penanganan COVID-19 ini, memang agak riskan ya, karena dua-duanya harus berjalan dengan baik. Harusnya, tapi kan setidaknya harapannya bisa berjalan berdua secara bersamaan, tapi harus ada lebih dulu yang diprioritaskan. Ini harus lebih tepat untuk memilihnya. Informasinya, detailnya memang ada di harian Kompas pemirsa, begitupun juga di koran Tempo yang terbit pada hari ini, Rabu 29 Juli 2020. Setelah ini kami akan hadir kembali ke hadapan Anda, kami jeda kembali ya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, kalaupun misalnya juga Anda seperti saya sudah menjadi seorang orang tua, dan kalaupun misalnya juga beberapa hari yang lalu ataupun kalau tidak salah sih minggu lalu deh, kita itu dikirimin ya untuk misalnya orang tua tuh untuk masalah aplikasi, seperti kita mengisi aplikasi. Setujukah kalau misalnya sekolah ini akan dibuka? Karena memang anak saya kebetulan sekolah di sekolah negeri. Tapi kalau misalnya di sekolah swasta sih sepertinya memang tidak ada aplikasi tersebut. Kamu dapat nggak? Dapat kalau sekolah di negeri ya, tapi mungkin swasta juga beberapa juga memberikan satu pilihan kepada orang tuanya, masih ada beberapa sekolah swasta. Tapi dengan kondisi seperti ini, kayaknya pasti setiap orang tua, bahkan anak sekolah sendiri merasa untuk pengen sekolah atau ingin sekolah. Kalau anak-anaknya senang banget untuk bisa ketemu teman-temannya, pengen banget untuk sekolah. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang tua kan ragu ya, apakah memang anak-anak tuh bisa menjalankan yang namanya protokol kesehatan apabila sudah di luar rumah. Begitupun juga beberapa sekolah swasta juga sampai saat ini juga sudah membuat sebuah keputusan bahwa ini tidak akan buka sekolah dulu atau mengaktifkan sekolah dalam waktu dekat. Tapi memang untuk beberapa sekolah negeri ini sudah ada rencana yang buka, begitupun juga pesantren. Nah, ini memang pemerintah seolah masih ngotot atau bahkan membuka wacana akan membuka sekolah-sekolah atau dengan metode belajar mengajar tatap muka ini dengan melihat zonasi. Nah, apakah memang menurut Anda semuanya, menurut kita, boleh nggak sih kita paksakan anak-anak atau adik-adik kita itu melaksanakan sekolah tatap muka lagi dengan kondisi jumlahnya penderita COVID ini semakin tinggi? Iya, dan Ikatan Dokter Anak juga sudah menentang dengan kondisi tersebut. Dikhawatirkan bahwa nantinya juga sekolah bisa menjadi salah satu klaster baru penularan dari virus corona ini. Dan apakah Anda setuju? Dan ini juga yang kami akan bahas sedikit banyak pada pagi hari ini. Tapi kami akan berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Meski ditentang, Ikatan Dokter Anak Sekolah tetap buka.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera mengizinkan sekolah di luar zona hijau untuk menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, namun dengan terbatas. Untuk pembelajaran jarak jauh, Mendikbud sudah melakukan langkah-langkah dan mungkin tak lama lagi akan diumumkan selain zona hijau, daerah bisa belajar tatap muka terbatas. Selama ini, kegiatan sekolah secara tatap muka saat ini hanya berlaku bagi sekolah yang berada di zona hijau dan merupakan siswa sekolah menengah atas. Kegiatannya pun harus dilakukan secara terbatas. Sedangkan beberapa daerah yang berinisiatif melakukan radio panggil oleh guru. Hal ini dilakukan Mendikbud karena sebelumnya beberapa orang tua sempat mengeluh di media sosial soal skema pembelajaran jarak jauh atau sekolah online yang diterapkan Kemendikbud. Menurut mereka, sekolah online ribet dan merepotkan. Apalagi beberapa beban tugas yang diberikan terlalu berat tanpa memberikan bimbingan ke siswa. Padahal hal ini ditentang keras oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia yang meminta dibuka pada bulan Januari 2021. Hal ini mengingat masih tingginya penambahan pasien positif corona. Pemerintah dalam waktu dekat akan mengizinkan sekolah di luar zona hijau COVID-19 untuk menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka. Rencana untuk membuka sekolah ini disampaikan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo usai rapat dengan Presiden Jokowi pada Senin 27 Juli 2020. Namun Doni menegaskan bahwa sekolah tetap buka di luar zona hijau ini harus digelar secara terbatas. Artinya jumlah siswa yang hadir dalam satu kelas juga dibatasi durasi belajar di kelas yang dipersingkat. Sejauh ini aktivitas belajar di dunia pendidikan memang masih mengandalkan media online seperti internet ataupun televisi. Para siswa yang boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka juga hanya bagi mereka yang sekolahnya berada di zona hijau penyebaran virus corona. Selain itu, siswa sekolah menengah saja yang boleh sekolah tatap muka di zona hijau. Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim telah memperbolehkan sekolah-sekolah yang sudah masuk zona hijau dibuka sejak Juli 2020 atau saat dimulainya tahun ajaran 2020-2021. Nah, kalaupun misalnya memang zona hijau ataupun beberapa provinsi juga memang masuk dalam zona hijau, ini sudah memang boleh untuk sistem belajar mengajarnya sudah masuk pada sistem tatap muka. Tapi kalaupun misalnya memang masih di luar zona hijau, apakah juga ini menjadi salah satu pertimbangan sudah bisa untuk pola belajar mengajarnya ini bertatap muka antara guru dengan murid, dan apakah juga sudah dipertimbangkan dengan matang bahwa ini tidak akan menimbulkan jumlah penularan kembali di Indonesia ataupun di beberapa daerah. Kalaupun misalnya memang zona hijau juga akan berlakukan tahap belajar mengajar ini secara tatap muka, apa yang harus dilakukan? Apakah juga misalnya juga harus dilakukan rapid test terlebih dahulu mungkin saja, ataupun juga di kelas jangan-jangan tempat duduk memang harus dibuat jarak. Tapi ada jaminan nggak sih kalau misalnya memang anak-anak ini juga tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada? Kalaupun misalnya SMA mungkin saja sudah bisa untuk lebih banyak kesadaran, tapi kalau misalnya masih ada yang kecil-kecil bagaimana ya? Ya, mungkin pemerintah secara umum melihat dari sisi zona-zona yang dianggapnya hijau atau aman. Tapi di sisi lain kan dengan kondisi sekolah yang dengan menggunakan media daring atau internet ini kan masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat terutama di desa-desa yang masih belum bisa sekolah. Bahkan kemarin ada misalnya di Jawa Timur
Timur, di Rembang misalnya masih ada seorang anak atau murid yang rela ke sekolah karena memang dia tidak mempunyai ponsel. Jangankan di Jawa Timur ataupun di Rembang, Medi, tapi kalaupun misalnya di Jakarta saja, daerah Cilincing ataupun Jakarta Utara masih ini saja, yang namanya tidak semua mungkin anak-anak bekali handphone oleh orang tuanya. Jadi ada beberapa juga anak-anak yang bersama-sama satu handphone ini bisa berlima, berenam gitu untuk melakukan tatap muka melalui daring ataupun misalnya virtual dengan gurunya. Ini masih sangat memprihatinkan bagaimana dengan fasilitas yang ada, bagaimana juga dengan saudara-saudara kita ataupun adik-adik kita yang memang tinggal di daerah 3T di Indonesia. Ya, di sisi lain misalnya pemerintah memperbolehkan, tapi di sisi lain dengan jumlah pasien ini semakin tinggi, miris juga karena merasa bahwa negara belum hadir untuk menyediakan fasilitas terkait dengan jaringan internet yang hingga sampai pelosok. Jikalau misalnya sampai pelosok juga banyak sekali siswa-siswa yang belum mempunyai gadget, ini juga menjadi perhatian serius. Begitupun juga sang guru, apakah juga dengan potensi yang dimiliki guru-guru saat ini sudah bisa mumpuni untuk masalah belajar mengajar ini dengan secara virtual. Kadang-kadang juga gurunya masih bingung bagaimana menggunakan Zoom misalnya ataupun beberapa aplikasi lain dibanding anak-anaknya jauh lebih pintar. Ini yang memang juga harus kembali dijadikan evaluasi untuk pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk juga bisa merealisasikan bagaimana sih sebenarnya sistem belajar dalam tahap belajar mengajar ini, apakah tatap muka atau memang bisa dilakukan secara virtual. Jangan kemana-mana pemirsa, karena memang dengan kami jeda, setelah itu kami akan hadir ke hadapan Anda dengan kondisi bagaimana tanggapan dari Ketua IDI yang setidaknya memikirkan apakah harus tatap muka ini diberlakukan ataupun sekolah buka kembali. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ketua IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia Aman Pulungan menegaskan bahwa Indonesia tidak siap untuk membuka kembali sekolah atau sekolah tatap muka. IDAI menganjurkan agar kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan melalui skema pembelajaran jarak jauh, baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan. Pembukaan kembali sekolah-sekolah, dan Aman menyebutkan rapid test yang dilaksanakan di sekolah yang sudah buka tidak cukup. Ia mencontohkan Australia yang sempat membuka sekolah namun akhirnya tutup kembali karena penularan COVID-19 kembali terjadi. Aman mengingatkan potensi besar anak tertular tidak hanya di sekolah, melainkan juga di perjalanan menuju sekolah. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko mendukung wacana penerapan tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi virus corona. Meski begitu, ia meminta agar protokol harus sektor atau khusus sektor pendidikan lebih diperhatikan lagi. Dasko menyadari bahwa sulit bagi sekolah menggaransi anak-anak terbebas dari penularan corona di sekolah. Hal tersebut akan menjadi masalah apabila salah satu murid yang terinfeksi virus tersebut pada akhirnya sekolah akan diliburkan kembali dan bahkan berpotensi mendapat tuntutan hukum dari orang tua murid.
Kan jadi bisa complicated ya, kalaupun misalnya memang untuk masalah pembukaan sekolah ini juga tetap diberlakukan oleh pemerintah. Dan kalaupun misalnya tadi juga Dr. Aman Pulungan juga sudah menyatakan bahwa memang Indonesia saat ini belum siap untuk membuka sekolah ataupun dengan kondisi tatap muka. Dan setidaknya memang untuk masalah bentuk ataupun sistem melalui jaringan saat ini ataupun yang dilakukan secara virtual ataupun daring masih sangat efektif untuk dilakukan ataupun diberlakukan di Indonesia untuk anak-anak yang memang saat ini sudah masuk tahun ajaran baru. Nah, tinggal bagaimana sekarang sekolahnya memang akan membuat sebuah keputusan apakah juga nantinya sistem belajar mengajar ini akan segera dibuka atau memang aplikasi yang kemarin dikirimkan ke kami sebagai orang tua, jangan-jangan jumlah yang menyatakan tidak setuju dari orang tua di Indonesia ini sangat banyak bahwa anaknya juga bisa sekolah kembali. Kalaupun misalnya benar tadi kata Dr. Aman Pulungan, di sekolahnya mungkin saja efektif, tapi menuju sekolahnya ini yang membahayakan. Ya, kalau kita lihat memang agak dilema juga ya, pemerintah di sisi lain harus menggerakkan roda ekonomi agar tingkat pertumbuhan juga bisa naik, di sisi lain kesehatan untuk jumlah apa yang terdampak dari virus corona ini juga menurun, tapi di sisi lain pendidikan juga harus diprioritaskan bagaimana adik-adik dan anak-anak kita bisa tetap bersekolah dengan kondisi jaringan yang juga belum bisa terpenuhi dengan baik, terutama di daerah-daerah ini juga menjadi perhatian mana yang lebih didahulukan dengan kondisi seperti ini. Walaupun kita nggak tahu ya sampai kapan sebenarnya masa pandemi ini berakhir, tapi misalnya juga semua kondisi ataupun misalnya pemerintah juga selalu memikirkan program-program yang baik untuk masyarakat, tapi setidaknya memang juga masyarakat juga perlu juga ditanyakan ataupun misalnya memberikan suara apakah ini sudah cocok untuk misalnya buka sekolah saat ini atau belum. Dikhawatirkan juga di beberapa daerah kan pesantren juga akan segera dibuka kan, tapi dengan jumlah santri-santri yang begitu banyak. Nah, efektifkah dengan kondisi saat ini? Semoga saja ini bisa menjadi pemikiran kita semua ya, untuk misalnya sama-sama jaga kesadaran diri dari sekarang untuk bisa selalu menjaga protokol kesehatan, karena dengan begitu kita juga membantu untuk meminimalisir jumlah penularan yang begitu cepat di Indonesia. Dan dengan demikian pemirsa, Suara Parlemen di sini pada pagi hari ini telah usai. Saya Yusri Hayanti, saya Medi Nugroho, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.